Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai prinsip-prinsip pengembangan alat peraga LKS atau multimedia atau dengan pendekatan cognitive load theory. Saya Anissa Widiastuti, NIM T20187078 sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari Haifah, Putsi, Muna, Rika, dan juga Sony. Langsung saja, di sini saya akan membahas tentang pengertian alat peraga. Apa itu alat peraga? Alat peraga adalah media alat bantu pembelajaran untuk memperagakan materi pelajaran. Alat peraga matematika itu sendiri adalah segala sesuatu berupa alat atau media untuk membantu proses pembelajaran matematika, sehingga membantu siswa memahami konsep dan prinsip matematika. Selain pengertian, alat peraga juga memiliki beberapa prinsip-prinsip. Di antaranya, yang pertama, menentukan jenis alat peraga dengan tepat sesuai dengan tujuan dan bahan pelajaran yang akan diajarkan. Yang kedua, menetapkan atau memperhitungkan subjek dengan tepat. Artinya, diperhitungkan apakah penggunaan alat peraga sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Yang ketiga, menyajikan alat peraga dengan tepat. Maksudnya, teknik dan metode penggunaan alat peraga dalam pengajaran harus disesuaikan dengan tujuan, bahan, metode, waktu, dan sarana yang ada. Dan prinsip yang terakhir yaitu menempatkan atau memperhatikan alat peraga pada waktu, tempat, dan situasi yang tepat. Sekian penjelasan dari saya, selebihnya saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Untuk pemateri selanjutnya, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Anissa. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Anissa, yaitu B. Pengembangan LKS dalam matematika. Menurut Prastomo, ada 4 fungsi pengembangan LKS dalam matematika, yaitu 1. Sebagai bahan ajar yang bisa meminimalkan peran pendidik, namun lebih mengaktifkan peserta didik. Fungsi kedua, sebagai bahan ajar yang mempermudah peserta didik untuk memahami materi yang diberikan. Fungsi ketiga, sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya tugas untuk berlatih. Nomor 4, mempermudah pelaksanaan pengajaran peserta didik. Nah, selanjutnya adalah bahan ajar. Menurut Prastomo ada 6 unsur utama, yaitu 1. Judul, 2. Petunjuk belajar, 3. Kompetensi dasar atau materi pokok, 4. Informasi pendukung, 5. Tugas atau langkah kerjanya, dan 6. Penilaian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putsi. Saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen LKS Multianto, yang mana di Multianto tersebut komponen LKS atau lembar kerja siswa yaitu meliputi pertama judul eksperimen, yang kedua yaitu teori singkat tentang materi, yang ketiga yaitu alat dan bahan, yang keempat yaitu prosedur eksperimen, yang kelima yaitu data pengamatan, pertanyaan, dan kesimpulan untuk bahan diskusi. Nah, contoh, seorang guru itu memberikan penjelasan tentang barisan. Nah, kemudian seorang guru itu membuat, setelah paham siswa-siswanya tersebut, seorang guru itu membuat per kelompok siswa untuk berdiskusi. Nah, yaitu untuk memperdalam tentang barisan tersebut. Jadi mereka itu sudah menemukan judul eksperimen, tapi untuk memperluas pengetahuannya, jadi mereka akan menemukan pertanyaan jika mereka tidak memahami dan dapat menyimpulkan dalam pembahasan tersebut, dan mereka akan mudah dalam memahami materi tersebut. Lalu, macam-macam LKS. Macam-macam LKS itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, LKS yang membantu peserta didik menemukan suatu konsep.
LKS jenis ini memuat apa yang harus dilakukan peserta didik, meliputi melakukan, mengamati, dan menganalisis. Nah, dalam pembuatan LKS ini perlu dalam merumuskan itu dengan melihat langkah-langkah hasil kegiatan peserta didik. Nah, langkah awal yaitu peserta didik mengamati fenomena hasil kegiatannya. Lalu pengajar atau seorang guru itu memberikan pertanyaan-pertanyaan analisis yang membantu peserta didik tersebut untuk mengaitkan fenomena yang mereka amati dengan konsep yang sudah mereka bangun. Yang kedua yaitu LKS yang membantu peserta didik menerapkan dan mengintegrasikan berbagai konsep yang telah ditemukan. Dalam hal ini, peserta didik telah diberikan materi dan menemukan konsep terlebih dahulu. Lalu, peserta didik dilatih untuk menerapkan konsep tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga, LKS yang berfungsi sebagai penuntun belajar. Yang mana LKS yang berfungsi sebagai penuntun belajar ini berisi pertanyaan atau jawaban yang sudah ada di dalam buku. Nah, peserta didik akan dapat mengerjakan LKS tersebut jika mereka membaca buku materi terlebih dahulu. Yang keempat yaitu LKS yang berfungsi sebagai penguatan. Dalam hal ini, LKS diberikan setelah peserta didik selesai mempelajari topik tertentu. Materi pembelajaran yang dikemas di dalam LKS ini lebih mengarah pada pendalaman dan penerapan materi. LKS yang kelima yaitu LKS yang berfungsi sebagai petunjuk praktikum. Dalam hal ini, pembuatan langkah-langkah kerja dalam praktikum biasanya disusun dalam sebuah LKS. Maka, dalam LKS bentuk ini, petunjuk praktikum merupakan salah satu bentuk LKS. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Saya sebagai presentator kelima, saya akan menjelaskan mengenai poin pembelajaran matematika berbantuan multimedia melalui pendekatan Cognitive Load Theory atau CLT. CLT atau teori beban kognitif ini dikemukakan oleh John Sweller. Banyak para ahli yang mengemukakan definisi teori beban kognitif. Salah satunya yaitu John Sweller beserta teman-temannya mengemukakan bahwa teori beban kognitif adalah teori psikologis yang bertujuan untuk memprediksi hasil belajar dengan memperhatikan kemampuan dan keterbatasan dari arsitektur kognitif manusia. Terus salah satu dari ahli tersebut yaitu Murray mengemukakan teori beban kognitif adalah teori yang menjelaskan tentang perbedaan antara tuntutan tugas dan kemampuan seseorang untuk menguasai tuntutan tersebut. Nah, dari beberapa pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa teori beban kognitif atau cognitive load theory adalah teori psikologis yang menjelaskan tentang besarnya beban yang terjadi dalam kognitif manusia yang disebabkan tuntutan tugas yang melebihi kapasitasnya. Nah, terus kemudian slide yang selanjutnya yaitu mengenai perkembangan teori beban kognitif. Perkembangan teori beban kognitif di sini ada 3 tahapan, yaitu tahap awal perkembangan adalah bagaimana membentuk hubungan antara metode pembelajaran yang digunakan untuk mempromosikan pemecahan masalah dan beban kognitif yang disebabkan oleh metode tersebut. Kemudian tahap kedua atau CLT ditandai dengan pengenalan sumber tambahan beban kognitif yaitu beban kognitif intrinsik. Nah, kemudian tahap ketiga adalah pengenalan sumber ketiga dari beban kognitif yaitu beban kognitif erat atau German cognitive load. Di sini saya akan menjelaskan sumber-sumber beban kognitif dalam memori kerja. Sweller membedakan sumber-sumber beban kognitif dalam memori kerja menjadi 3,
yaitu yang pertama beban kognitif intrinsik, yang kedua beban kognitif ekstraneous, dan yang ketiga beban kognitif Germane. Baik, yang pertama yaitu beban kognitif intrinsik. Beban kognitif intrinsik ditentukan oleh tingkat kesulitan informasi atau materi yang sedang dipelajari. Beban kognitif intrinsik ini tidak dapat dimanipulasi karena sudah menjadi karakter dari interaktivitas elemen-elemen di dalam materi, sehingga beban kognitif intrinsik ini bersifat tetap atau bisa dibilang statis. Menurut CLT, beban kognitif intrinsik tergantung pada dua faktor, yaitu yang pertama, jumlah elemen yang harus diproses secara bersama dalam memori kerja pada setiap tugas belajar. Maksudnya, beban yang dihasilkan dari elemen interaktivitas bervariasi antara dan di dalam bidang studi yang berbeda. Misalnya memecahkan masalah aljabar berumusan dengan elemen interaktivitas yang lebih tinggi daripada belajar kosakata. Terus yaitu yang kedua beban kognitif intrinsik. Yang kedua yaitu pengetahuan sebelumnya dari peserta didik itu sendiri. Terus yang kedua beban kognitif extraneous. Kategori beban kognitif ini juga tergantung pada elemen interaktivitas, tetapi tidak seperti beban kognitif pada yang sebelumnya, yaitu beban kognitif intrinsik. Unsur-unsur berinteraksi sebelumnya ini di bawah kontrol pelajaran, dan CLT dirancang terutama untuk memberikan prinsip untuk mengurangi beban kognitif asing. Kalguya menyatakan bahwa beban kognitif asing dapat diterapkan oleh satu atau lebih sumber berikut ini. Yang pertama, tidak memaksa pelajar untuk mencari langkah-langkah solusi dengan menggunakan prosedur. Yang kedua, belajar yang memperkenalkan elemen baru dengan terlalu banyak informasi ke dalam memori kerja untuk memasukkan ke dalam struktur memori jangka panjang. Yang ketiga, representasi terpisah terkait pelajaran yang memerlukan pelajar untuk memerlukan penemuan dan proses. Yaitu beban kognitif yang terakhir, beban kognitif Germane. Beban kognitif ini adalah beban kognitif yang diakibatkan oleh prosedur kognitif yang relevan dengan pemahaman materi yang sedang dipelajari dan proses konstruktivis pengetahuan. Jika tidak ada beban kognitif Germane, berarti memori kerja tidak dapat mengintegrasikan materi yang sedang dipelajari sebagai pengetahuan yang tersimpan dengan baik di dalam memori jangka panjang. Sebagian besar dari beban kognitif asing disusun bahwa mereka sebagai kategori beban kognitif berukuran. Beban kognitif secara Germane otomatis akan meningkatkan. Karena kenapa? Karena peserta didik akan mencurahkan upaya yang sama untuk belajar terlepas dari efektivitas pelajaran. Terima kasih telah menyimak penjelasan dari kelompok 4. Kami mohon maaf jika ada salah kata atau salah menjelaskan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.